Soal kartu merah Persija, Beckham Putra akui sukses pancing emosi Bruno Tubarão. Bintang Persib Beckham Putra akhirnya buka suara seusai jadi pahlawan kemenangan Persib Bandung lawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League 2025-2026. Persib menang 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 11 Januari 2026, sore WIB. Beckham Putra menjadi pahlawan kemenangan melalui gol cepat pada menit ke-5. Lantas, pemain asli Gedebage tersebut langsung jadi sorotan pada laga pekan ini. Pasalnya, gelandang 24 tahun tersebut juga melakukan aksi tengil sepanjang laga lawan Persija Jakarta. Usai mencetak gol, Beckham Putra melakukan selebrasi dengan gestur ice cold ala Cole Palmer. Selebrasi tersebut sebenarnya sudah familiar bagi karir Beckham Putra. Pemain 24 tahun tersebut pernah melakukan selebrasi yang sama saat Persib bertandang ke markas Persija pada Liga 1 2024-2025. Kala itu, dirinya melakukan selebrasi kedinginan ala Cole Palmer, usai timnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ternyata, selebrasi tersebut berbuntut panjang, dan Beckham Putra dihukum berat oleh Komisi Disiplin PSSI. Beckham dihukum larangan main 3 pertandingan dan denda 75 juta rupiah. Soal selebrasi kedinginannya itu, Beckham Putra mengaku sudah terbiasa dengan hal itu. Dirinya mengaku tidak melakukannya untuk provokasi ke pihak manapun. Ya, ini jadi ikonik buat saya, jadi saya pikir ini hal yang normal. Kalian bisa lihat juga, ada pemain Chelsea yang melakukan itu, Cole Palmer, ujar Beckham Putra. Dan saya pikir ini hal yang lumrah, jadi saya tidak ada provokasi ke siapapun. Karena ini selebrasi, jadi selebrasi ikonik saya. Dan saya pikir kan kita di puncak, jadi kenapa nggak harus selebrasi gitu, ujarnya. Pada menit ke-53, bek Persija, Bruno Tubarão, harus mandi lebih cepat usai menerima kartu merah dari wasit Ko Hyung Jin. Beckham Putra akui bahwa kartu merah tersebut terjadi karena dirinya terus memancing emosi Bruno Tubarão sepanjang laga. Teknik tersebut terbukti sukses, membuat Bruno Tubarão menginjak Beckham Putra dengan keras dan wasit tak ragu mengacungkan kartu merah. Kartu merah tersebut jadi salah satu kunci kemenangan Persib karena Persija tak mampu mengembangkan permainan di sisa pertandingan. Resmi teken kontrak, Gaston Avila jadi pemain termahal Persib, sinyal all-in ke Liga 1 dan Asia. Kabar besar datang dari tubuh Persib Bandung. Setelah berminggu-minggu dirumorkan dan memantik spekulasi luas, manajemen Maung Bandung akhirnya mengumumkan secara resmi bergabungnya Gaston Avila sebagai pemain termahal Persib Bandung musim ini. Transfer ini sekaligus menegaskan ambisi besar Persib yang tak lagi sekedar berbicara soal Liga 1, tetapi juga menatap serius kompetisi level Asia. Nama Gaston Avila sempat ramai diperbincangkan di media sosial setelah santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Bek asal Argentina itu sebelumnya tercatat sebagai pemain Ajax Amsterdam dan terakhir dipinjamkan ke klub Liga Brasil, Fortaleza. Kepastian resmi ini membuat rumor berakhir dan menggantinya dengan euforia besar di kalangan bobotoh. Pengumuman resmi dilakukan melalui konferensi pers terbuka yang disiarkan di kanal resmi klub. Seketika, kabar bahwa Gaston Avila jadi pemain termahal Persib Bandung musim ini menjadi headline nasional, bahkan mendapat sorotan dari sejumlah media Asia Tenggara. Manajemen Persib menegaskan bahwa kontrak Gaston Avila bukanlah kontrak jangka pendek. Pemain berusia matang tersebut diikat dalam durasi panjang sebagai bagian dari investasi strategis klub. Nilai kontraknya disebut-sebut menjadi yang tertinggi di skuad Persib musim ini, mengalahkan sejumlah nama besar yang lebih dulu bergabung. Meski angka resmi tidak dipublikasikan, sumber internal menyebut paket transfer Avila mencakup biaya transfer, gaji tahunan, bonus performa, hingga klausul prestasi di kompetisi domestik dan Asia. Langkah ini menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan finansial Persib Bandung.
Sekedar informasi, Gaston Avila bukanlah bek sembarangan. Ia dikenal sebagai bek modern dengan karakter agresif, distribusi bola akurat, serta kemampuan membaca permainan yang baik. Lahir dan besar di Argentina, Avila tumbuh dalam kultur sepak bola keras dan disiplin, menjadikannya sosok tangguh di lini belakang. Pengalaman bermain di kompetisi dengan intensitas tinggi membuat Avila terbiasa menghadapi tekanan besar, laga panas, serta tuntutan kemenangan. Bagi Persib, kehadiran Avila bukan hanya soal kualitas teknis, tetapi juga kepemimpinan dan mentalitas juara. Pelatih Persib, Boyan Hodak, dikenal menaruh perhatian besar pada keseimbangan tim, terutama sektor pertahanan. Dalam sistem permainannya, Avila dinilai sebagai rekrutan ideal. Bek Argentina itu mampu bermain sebagai center back kiri, mengawal build-up dari belakang, serta agresif dalam duel 1 lawan 1. Dengan kehadiran Avila, Hodak kini memiliki lebih banyak opsi taktik, termasuk kemungkinan menerapkan garis pertahanan tinggi tanpa mengorbankan stabilitas. Kabar resmi bergabungnya Gaston Avila disambut antusias oleh bobotoh. Media sosial Persib dipenuhi komentar positif yang memuji keseriusan manajemen. Tak sedikit yang menyebut Gaston Avila sebagai missing piece yang selama ini dibutuhkan Persib. Transfer ini juga menjadi pesan tegas bagi para pesaing di Liga 1. Persib tak sekedar ingin bersaing, tetapi menargetkan dominasi. Komposisi tim yang semakin seimbang antara pemain lokal, naturalisasi, dan asing berkualitas membuat rival mulai waspada. Persib Bandung tak menutupi ambisinya. Kehadiran Gaston Avila sebagai pemain termahal Persib Bandung musim ini menjadi indikasi kuat bahwa target klub melampaui kompetisi domestik. Persib ingin berbicara banyak di level Asia dan mengangkat kembali reputasi klub Indonesia di pentas internasional. Umuh Mukhtar murka, pengancam keluarga Tom Hai akan dipenjara. Manajemen Persib Bandung menegaskan akan menempuh jalur hukum menyusul adanya ancaman pembunuhan yang diterima keluarga gelandang Maung Bandung, Tom Hai. Ancaman tersebut usai Persib memenangkan laga kontra Persija Jakarta. Ancaman tersebut dinilai sudah melampaui batas rivalitas sepak bola dan masuk ke ranah pidana serius. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Umuh Mukhtar sangat menyayangkan aksi pengancaman tersebut. Ia menegaskan sepak bola adalah olahraga yang seharusnya menjunjung sportivitas, bukan diwarnai ancaman terhadap nyawa seseorang. Ini sepak bola kan olahraga. Semua apapun yang terjadi, tidak ada ancaman untuk membunuh. Itu orang yang mengancam ini lagi dilacak dan pasti akan segera dapat dan kita akan tuntut. Itu tidak boleh dan tidak benar, tegas Umuh Senin 12 Januari 2026. Menurut Umuh, sejak awal Persib justru berupaya maksimal menjaga agar laga besar Persib kontra Persija berjalan aman dan tanpa keributan. Karena itu, ia mempertanyakan munculnya ancaman serius terhadap salah satu pemain Persib setelah pertandingan selesai. Dimanapun juga, justru kita menjaga kemarin juga dengan segala cara supaya tidak ada keributan, tidak ada masalah. Sekarang kenapa ada ancaman-ancaman sama Tom Hai, ujarnya. Umuh memastikan manajemen Persib akan memberikan dukungan penuh kepada Tom Hai agar tetap tenang dan tidak merasa terintimidasi. Ia juga menegaskan ancaman tersebut tidak perlu ditakuti karena akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya juga akan pesan sama Tom Hai, tenang saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Wahaji. Lebih lanjut, Umuh menilai pelaku ancaman sudah jelas melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak mungkin dibiarkan begitu saja dan pelakunya berpotensi langsung berhadapan dengan jeruji besi.